والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحان لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, marilah pengajian pada kesempatan malam hari ini kita mulai bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pada pembahasan tentang perdagangan, di mana kita masih berada pada kajian hal-hal yang diharamkan atau dilarang dalam kita melakukan perdagangan. Ini masih ada kaitannya juga dengan riba, di mana pada kesempatan malam hari ini kita berada pada bab tentang larangan jual beli muzabanah. Muzabanah itu barter antara satu barang dengan barang yang lain yang tidak setara. Nanti ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Yang pertama, hadis nomor 812. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil muzabanah an yabi'a thamara ha'itihi in kana nakhlan bi tamrin kailan wa in kana karman an yabi'ahu bi zabibin kailan wa in kana zar'an an yabi'ahu bi kaili ta'amin naha an dzalika kulli. Muttafaqun alaih. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, jadi ini dari jalur sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli secara muzabanah, yaitu seseorang menjual buah yang masih ada di kebunnya. Jika kurma basah pada tangkai pohonnya ditukar dengan kurma kering yang ditakar, anggur segar dijual dengan anggur kering yang ditakar, dan yang masih berupa tanaman dijual dengan makanan kering yang ditakar. Beliau melarang itu semua. Muttafaqun alaih. Kemudian hadis nomor 813. Wa an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an ishtira'i rutabi bitamri fa qala ayan usur rutabu idza yabisa qalu na'am fanaha an dzalik. Rawahul khamsah wa sahahahu Ibnu Madini wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Yang artinya dari Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hukumnya membeli kurma yang basah dengan kurma yang kering. Beliau bersabda, apakah kurma basah itu menyusut apabila menjadi kering? Ia menjawab, ya. Maka beliau melarang hal itu. Hadis riwayat Imam yang 5. Hadis ini sahih menurut Ibnu Madani, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Dari kedua hadis ini ada pelajaran yang kita dapatkan. Pertama, bahwa yang dimaksud dengan jual beli muzabanah adalah pertukaran antara taksiran volume atau bobot buah-buahan basah yang masih pada pohonnya dengan buah-buahan kering yang ditakar, yang dapat disimpan untuk dipergunakan sebagai bahan makanan jangka panjang. Seperti tadi di dalam hadis yang pertama, antara buah kurma yang masih berada pada tangkainya di pohonnya atau buah anggur yang masih ada pada tandan pada batangnya yang masih segar di pohon, ya, atau tanaman yang
menjadi sumber bahan makanan. Misalnya kita masih berupa padi yang baru dierek, ya, yang baru dierek. Kalau di desa saya ngarani dierek, yang baru disabit, ya, dipanen, ya, yang dia masih belum bisa untuk dikonsumsi. Kemudian ini ditukarkan dengan beras misalnya yang sudah bisa untuk dikonsumsi. Nah, seperti itu yang dinamakan dengan muzabanah. Jadi secara langsung, tidak misalnya dinilaikan dulu dengan uang. Ini kurma basahnya atau kurma tadi dipanen dulu, ya, tidak, tetapi hanya dikira-kira ini kira-kira berapa, setara dengan kalau dijolke yang kering, yang bisa siap dikonsumsi maupun untuk disimpan, ya, dengan jumlah tertentu. Nah, ini namanya muzabanah. Yang seperti itu tidak boleh. Nah, di sini ada penjelasan dari kesimpulan yang kedua bahwa hasil tanaman basah tidak boleh dibarter langsung dengan tanaman yang telah kering, sebab keduanya tidak sama. Untuk kita, konteks kita, contoh di Indonesia sekarang adalah kita menukarkan dari gabah yang basah, ditukarkan misalnya dengan beras. Nah, ini ditukarkan secara langsung. Ini tidak boleh. Sebaiknya ini di gabah basah ditimbang, lalu kemudian dibayar harganya atau dicatat harganya, lalu kemudian si beras yang sudah siap untuk dimasak ini ditimbang, ya, dinilaikan harganya. Nah, baru kemudian saling dipertukarkan atau dibayar dulu gabah yang pertama, lalu kemudian orang yang tadi menjual gabah membayar daripada harga berasnya. Nah, ini lebih fair, artinya tidak menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak yang terlibat di dalam transaksi tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam hadis tadi, hadis 813, Nabi sempat bertanya ketika ditanya oleh seseorang tentang membarter antara kurma yang basah dengan yang kurma yang kering. Maka kemudian Nabi tadi bertanya, apakah kurma basah itu menyusut apabila menjadi kering? Ini bukan berarti Nabi tidak tahu, ya, bahwa itu akan menyusut, ya, melainkan seorang Nabi, seorang Rasul ini memiliki sifat fatonah, memiliki sifat cerdas. Tentu hal-hal yang sederhana semacam ini pasti beliau mengetahuinya, bahwa kurma yang basah itu ketika dia menjadi kering maka bobotnya akan berkurang, akan menyusut. Melainkan pertanyaan ini, ya, untuk menunjukkan dasar mengapa nanti kemudian Rasul melarang hal itu. Jadi ketika Rasul bertanya, tujuannya bukan mencari tahu, melainkan agar orang yang bertanya tadi ini terbuka pikirannya bahwa itu dilarang. Karena apa? Karena dengan menjadi kering tadi akan ada penyusutan terhadap bobot dari kurma ini tadi, yang menyebabkan adanya kerugian terhadap orang yang memiliki buah kurma yang telah kering ini tadi. Nah, inilah kalau di dalam ilmu usul fikih ini dinamakan illatul hukmi. Dasar pijakan dari sebuah hukum itu apa? Rasul kemudian nanti memberikan kesimpulan melarang itu apa? Bahwa dengan menjadi kering ini tadi bobotnya berkurang akan menimbulkan apa? Kerugian. Nah, itulah sebabnya kemudian di kalangan usuliyun, di kalangan ahli usul fikih ada istilah al-hukmu yadurru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum sesuatu hal itu berputar,
berkait, ya, berkait dengan ilat, berkait dengan dasar pijakan dari hukum itu. Kenapa ini dilarang atau kenapa ini diperbolehkan? Ini terkait dengan ilatnya, sesuatu yang menjadi alasan sebagai dasar pijakan daripada munculnya hukum itu, baik keberadaannya maupun ketidakadaannya. Ini tadi. Nah, bahwa tadi Rasul melarang pijakannya karena dengan menyusutnya bobot maka akan menimbulkan kerugian terhadap pemilik tanaman yang sudah kering ini tadi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kemudian kesimpulan pelajaran keempat yang kita dapatkan dari hadis ini, ya, kenapa Rasul melarang praktek muzabanah semacam itu? Karena ini termasuk bentuk riba fadl, yaitu pertukaran antara dua benda yang tidak setara, ya. Jenisnya antara yang kering dengan yang basah ini tidak setara. Maka kemudian ketika yang basah ini nanti menjadi kering, ya, kita tidak bisa menentukan secara presisi, kita tidak bisa menentukan secara tepat, ya. Misalnya satu kurma yang basah ini ketika kering dia akan menjadi berapa ons. Ini kan tidak ada format atau rumus, ya. Karena itu nanti tergantung tingkat kekeringannya itu berapa, kemudian juga teknik, ya, teknik mengeringkan kurma ini tadi, apakah dia dijemur di bawah sinar matahari langsung, apakah dia hanya diangin-anginkan, ya, sehingga sama-sama menjadi kurma yang kering, tetapi nanti sifat keringnya itu berbeda, kandungan sisa kadar air pada kurma ini berbeda, sehingga akan mempengaruhi juga terhadap bobot, ya, ini tadi. Itulah sebabnya kemudian terkait dengan membarter antara barang yang atau kurma yang basah terhadap kurma yang kering, ini tidak diperkenankan untuk membarter secara langsung, ya, karena tidak ada kepastian ketika kurma basah ini tadi dikeringkan, maka kemudian dia akan susut, ya, berapa persen. Itu kan hanya kira-kira, ya, karena tentang nanti susutnya ini ditentukan berapa lama dia dijemur misalnya, atau berapa lama dia diangin-angin, ya. Kemudian juga intensitas cahaya matahari yang ada pada saat penjemuran atau diangin-angin ini tadi. Kita mungkin di Indonesia melihat kurma yang sampai ke sini ini sudah kurma yang dikeringkan tapi belum sampai kering betul, ya, sampai kepada kita. Tapi kalau kita berada di Timur Tengah, ya, di Arab sana, itu nanti tingkat kekeringan kurma yang di pasar itu macam-macam. Sampai ada kurma yang dia kalau tidak dicelupkan air, direndam beberapa waktu, itu keras, tidak bisa dimakan secara langsung, saking keringnya. Jadi nek dipatake wong ngono ya lara, ya, keras seperti batu, itu ada. Ya, kami dulu waktu kecil pernah, jadi kurma yang dijual di pasaran itu tidak dikemas kerdusan seperti ini. Ya, kita masuk di sini kurma dari Mesir yang gambarnya piramid atau sphinx, itu yang 30-an ribu. Di sini itu kurma yang sudah dikeringkan tapi empuk. Tetapi di sana ada yang dikarungi, ya, itu betul-betul keras. Jadi itu biasanya kemudian yang direndam air, yang biasanya digunakan untuk minuman nabis. Jadi kurma yang direndam 6 jam sampai 8 jam di air, yang kemudian diminum airnya ini karena dia sudah larut, ya, kandungan-kandungan yang baik, dan ampasnya pun biasanya kemudian di akhir juga dimakan. Ya,
ini yang biasa di sana. Ini nggak sampai ke Indonesia. Ya, tentu kalau hal yang seperti itu sampai ke kita, mungkin peminatnya jarang. Ya. Nah, kita juga masih ingat bagaimana tahun 90-an kurma dari Iran yang gembel itu, yang murah, ya, dari Iran itu juga dari sana tidak dikerdusi 10 kilo seperti yang sekarang, tapi waktu itu dalam karung dari Iran. Itu lengket satu dengan yang lainnya, karungannya 25 kilo. Itu dulu terakhir kurma itu tahun 2000-an awal. Ya, karena saya 2002 itu masih belanja kurma seperti itu untuk di desa menyediakan untuk jatah masjid gitu itu. Nah, ini terus mulai semakin baik kondisi ekonomi warga Indonesia ini, kemudian kurma semacam itu sudah tidak masuk lagi ke Indonesia. Nampaknya sudah tidak diminati. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kembali lagi bahwa tadi karena tidak ada rumus yang pasti, ya, kurma basah ini dikeringkan akan menjadi berapa nanti bobotnya, sehingga kemudian ini menimbulkan potensi kerugian kepada orang yang memiliki kurma yang kering ini tadi, karena ada penyusutan semacam itu, sehingga Islam mengajarkan la dharar wa la dirar, jangan menimbulkan kerugian dan juga jangan sampai ada yang dirugikan, sehingga kemudian di dalam transaksi ini tadi, ya, dilarang oleh Rasulullah untuk membanter, menukarkan secara langsung antara kurma yang basah dengan kurma yang kering. Meskipun kemarin ada pengecualian kalau jumlahnya kecil, artinya hanya untuk icip-icip, ya itu ya. Tapi dalam jumlah yang besar hasil panenan ini, ini tidak diperkenankan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, berikutnya hadis nomor 814. Ini terkait bagaimana larangan menjual utang dengan utang. Nah, terus terang ini nomor 814 ini saya mencari penjelasannya di dalam beberapa kitab syarah, ini agak susah. Di dalam kitab fikih pun juga agak susah untuk mendapatkan penjelasannya. Di dalam fikih 4 mazhab, Syekh Al-Jazairi, ya, tidak dimuat, ya, penjelasan tentang larangan menjual utang dengan utang ini tadi. Nah, kita baca dulu hadisnya. Ali bin Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il kali bil kali, yakni ad-daini bid daini. Rawahu Ishaq wal Bazzar bi isnadin dhaifin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual yang kemudian dengan yang kemudian, yakni utang dengan utang. Hadis riwayat Ishaq dan Al-Bazzar dengan sanad yang lemah. Jemaah yang dirahmati Allah, hadis yang berbicara tentang larangan ini, ya, di dalam kitab-kitab hadis tidak banyak, dan hanya ada ini. Kebetulan kemudian sanadnya ini lemah, ya, baik yang dari periwayatnya Imam Ishaq maupun dari Imam Al-Bazzar. Hadis ini adalah hadis yang lemah, ya, dari jalurnya. Meskipun demikian, ya, karena tidak ada dalil-dalil yang lain, nah, jumhur ulama 4 mazhab, baik itu mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi maupun Hambali, mereka semua sama-sama menyatakan bahwa
menjual utang dengan utang ini adalah haram, ini adalah tidak diperbolehkan secara syariat. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi tidak selamanya hadis itu kalau dhaif tertolak. Kenapa? Karena para ahli fikih ini tidak hanya sekedar melihat status derajat hadisnya, tetapi mereka juga melihat tujuan daripada hukum, ya. Maqasidus syar'inya, bagaimana meskipun dalilnya lemah tetapi dalil ini selaras, dalil ini cocok dengan tujuan hukum untuk memberikan perlindungan. Jangan sampai kemudian seseorang itu melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Dalam hal hadis ini jangan sampai kemudian seseorang ini melakukan kezaliman di dalam transaksi dengan melanggar hak orang lain, atau dia berpotensi untuk menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Kerugian apa? Nah, kerugian yang hendak dicegah bukan hanya kerugian material secara hitung-hitungan, tapi juga bisa jadi kerugian ini kepastian. Apakah hutang tadi ini bisa ditagih kembali atau tidak? Ya, itulah sebabnya kemudian ini kalau dalam istilah ekonomi sekarang ini ada praktek mengalihkan utang. Nah, ini termasuk di dalam hal yang seperti ini. Jadi ada 3 orang yang berbeda. Misalnya A punya utang kepada B, lalu kemudian ada pihak lain lagi, ya, jadi A punya utang kepada B, kemudian B ini berutang kepada C, lalu kemudian disepakati, ya, agar kemudian 3 ini tadi jadi yang ini nyaur ke sana, sana nyaur ke sini, seperti itu. Menjual utang dengan utang ini tadi, yang kemudian tidak ada kepastian, ya, kapan pembayaran utang ini nanti bisa diselesaikan. Nah, ini tadi. Sehingga ini berpotensi menimbulkan kerugian. Artinya maka ya sudah, ini punya utang dengan ini utang-utang ini, ya biar masing-masing itu yang saling tersangkut dalam hubungan ini tadi, ya menyelesaikan sendiri-sendiri, tidak mengalihkan beban hutangnya untuk dibayar pihak lainnya di dalam hutang yang model segitiga ini tadi. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, nah, ini dalam penjelasan yang kami dapatkan di kitab syarah maupun browsing yang bisa saya tangkap, ya, ini mungkin ada kesalahan atau kekurangan jelian kami, tetapi apa yang bisa kami tangkap ini dari penjelasan-penjelasan yang ada itu 3 contoh sebagaimana tercantum di dalam lembaran yang panjenengan pegang. Yang pertama, bahwa fulan berhutang kepada Zaid berupa barang atau uang. Lalu Zaid menjual piutang itu kepada orang lain juga secara terhutang. Ini tadi. Jadi misalnya fulan hutang kepada Zaid barang, bentuknya adalah kendaraan, gampangannya saja nilainya 20 juta. Ini tadi. Harusnya fulan membayar kepada Zaid 20 juta. Ya. Tetapi Zaid, ya, ini menghubungi pihak lain. Ya, pihak misalnya yang ketiga, ya, siapa misalnya namanya itu, ya, si X, ya, di mana kemudian wahai X, ini saya punya piutang pada fulan. Artinya fulan nanti suatu saat akan bayar utang kepada saya nilai 20 juta. Ya, tapi saya alihkan,
ini tadi kepada kamu, nah, kepada si X ini tadi, bahwa nanti kemudian kalau fulan membayar, ini dibayarkan kepada si X ini tadi. Lalu Zaid ini mengambil, ya, mengambil uang atau dia mengambil barang dari si X ini tadi, ya, baik dia secara langsung barang itu dia ambil, atau kemudian barang ini dia akan ambil nanti kalau si fulan itu sudah bayar kepada si X ini tadi. Kayak ini tadi. Jadi artinya pada hal seperti itu, ini antara si Zaid dengan si X ini tadi tidak ada uang atau barang yang berpindah pada saat itu. Nah, inilah yang semacam ini dinamakan gharar, ya, dinamakan transaksi yang mengandung potensi adanya manipulasi, ya, dan di situ tidak ada serah terima barang, sehingga kemudian ini kalau terjadi sesuatu ini meruntutnya sulit, ya, bisa menimbulkan pertikaian ketiga belah pihak ini tadi. Nah, inilah yang dicegah di dalam Islam. Nah, itulah sebabnya kemudian ya kalau transaksi itu kedua belah pihak. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, itu juga sebabnya. Nah, ini kalau kita produk jeli bicara tentang transaksi itu yang berhak, ya, menjual dengan menaikkan harga itu adalah si pemilik barang. Kita pengen membeli gampangannya HP secara kredit, ya, ini HP gampangannya nilainya 3 juta, tetapi kalau kita beli barang ini dengan akad, ya, mudharabah, ini dia tidak dihitung sekian plus sekian bunga, tetapi langsung dihargai, taruhlah 3.300.000, dibayar 6 kali. Nah, yang boleh menaikkan, ya, atau di situ memberikan nisbah tambahan itu adalah si pemilik harta, si pemilik barang. Jadi kalau saya pedagang, barang ini memang milik saya, kamu kalau bayar ini harganya misalnya 3 juta, kalau dibayar tunai saya kasih potongan 5%. Atau sebaliknya, kalau ini 3 juta, kalau kamu cicil per bulannya 550 dalam tempo 6 kali, berarti jadi 3.300.000. Si pemilik barang boleh mensyaratkan seperti itu dan sah. Tetapi yang tidak boleh, yang ada mengandung unsur riba ketika kemudian ini yang bayari orang lain. Nah, jadi kita belinya barang kepada ini, tetapi kita mencicilnya kepada bank atau kepada pihak lain. Ini yang di dalam transaksi secara syariat terindikasi ini sebagai transaksi riba. Maka yang namanya kalau kita akad syariah di dalam pembelian secara syariah atau kredit secara syariah, maka kemudian barang ini dibayar oleh lembaga syariah tadi, kemudian menjadi milik dia. Mana yang kita pilih dibayar dulu oleh dia, menjadi milik dia, maka kemudian kita akadnya dengan si lembaga keuangan syariah ini, tidak dengan si pemilik barang yang pertama. Meskipun kemudian di sini ada beberapa nanti di dalam praktiknya ada hal-hal kecil yang diperselisihkan. Nah,
tetapi garis besarnya seperti itu. Jadi yang berhak untuk menaikkan itu ketika ini sudah menjadi milik daripada pihak tertentu, dialah yang berhak untuk menaikkan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, banyak yang mengatakan bahwa praktek leasing syariah itu masih belum murni, ya, sesuai dengan kaidah syariah yang ada, karena barang ini masih berada di dealer atau di penjual, ya. Tapi kemudian kita akadnya tadi dengan si pihak leasing ini tadi. Jadi ada yang berpendapat leasing syariah itu belum 100% sesuai dengan prinsip transaksi syariah. Ini wallahu alam, ya, tapi artinya itu sudah lebih baik daripada leasing konvensional. Nah, kembali tadi. Kemudian yang kedua, contohnya menjual utang dengan utang. Zaid menjual barang yang belum tersedia dan belum dia bayar kepada fulan dengan tunai atau tempo, yang barang tidak diserah terimakan langsung pada saat transaksi itu juga. Ini tadi. Jadi dia belum punya barangnya, ya. Dia sudah menjual itu, dia menerima pembayaran dari fulan ini secara tunai atau secara tempo, tetapi barangnya tidak bisa diserah terimakan pada saat transaksi itu juga. Nah, ini menurut beberapa yang kami baca, ini termasuk menjual utang dengan utang. Kenapa? Karena yang beli ini tadi, ya, tidak secara langsung, ya, menerima barang yang ditransaksikan pada saat itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga, menjadikan uang jual beli salam, uang beli pesan, uang dari jual beli pesanan ini sebagai utang. Misalnya seseorang yang membuat kontrak pembelian sejumlah barang dalam waktu 6 bulan, ya, dengan nilai 100 dirham. Ini sering terjadi pada perusahaan. Dia kontrak dengan pemasok untuk dikirimi bahan-bahan selama sekian bulan, nanti dibayar di belakang. Ini tadi. Nah, pada saat kemudian sudah 6 bulan ini tadi tiba masa pembayarannya, dia mengatakan saya tidak memiliki uang untuk membayar barang tersebut atau membayar utang tersebut. Jadi juallah di sini maksudnya perpanjanglah, ya, kasih tenggang untuk pembayaran kepada saya dengan periode 2 bulan atau lebih lama, minta ditambahi waktunya. Nah, kompensasinya nanti akan saya bayar menjadi 120 dirham. Nah, ini kalau dalam istilah kredit ini namanya roll over, ya, perpanjangan masa kredit yang konsekuensinya ada, bisa dia bentuknya penalti, denda, bisa bentuknya dia harus menambah nilai dari pembayaran ini. Nah, ini yang kami dapatkan di beberapa referensi tentang praktek menjual utang dengan utang. Ala kulli halin, ya, sebisa mungkin seorang muslim ini, ya, memang dalam kondisi tertentu kita kepepet, butuh, sehingga berhutang menjadi sesuatu yang tidak terelakkan dan tidak hina, tidak dilarang. Hanya kemudian, ya, jangan terlalu mudah untuk utang. Apalagi kemudian sekarang kita berada pada zaman yang tiap hari dibombardir dengan iklan untuk konsumsi, ya, sehingga kemudian kita tidak jeli membedakan mana sesungguhnya yang kita butuhkan dan mana yang kita inginkan. Ya, kita butuh punya kendaraan, sepeda motor gampangannya, itu kebutuhan. Tetapi apakah sepeda motor itu harus yang bermesin sekian cc? Harus yang bermerek ini? Harus yang baru? Nah, kalau sudah yang semacam itu, boleh jadi itu adalah keinginan.
Maka jamaah yang dirahmati Allah, ya, seorang muslim harus punya benteng benteng rohani yang kokoh, ya, agar kemudian tidak terseret, ya, arus, ya, tidak terseret tren yang ada, kan seperti itu. Nah, kita bersyukur dengan segala apa yang kita miliki, yang ada pada diri kita manfaatkan secara optimal, ya, tidak kemudian begitu mudah untuk kita mengambil, ya, terutama kredit ini tadi, ya, karena menurut beberapa penulis, ya, kalau jenengan baca yang terakhir beberapa hari yang lalu di Jawa Pos, ya, tulisan Pak Dahlan Iskan, ya, bagaimana kemudian ada pengusaha dari Sragen yang sempat sampai punya utang 40 miliar, tapi kemudian dia gigih untuk melunasi utangnya, ya, menutup utangnya, dan setelah itu sama sekali tidak pinjam dari bank, dan justru setelah itu usahanya bisa berkembang dengan semakin baik. Dia katakan, saya semakin fokus mengurusi usaha, bisa buka usaha-usaha yang baru, karena saya sudah tidak mikir lagi bagaimana dapat uang untuk mencicil melunasi hutang. Itu karena dia mengatakan yang namanya hutang itu candu, ya, hutang itu candu, membuat seseorang itu ketagihan, gitu. Dan bank itu pinter, kalau ada nasabah yang bayarnya baik, tertib, itu malah diojo-ojoi untuk tambah hutang. Kenapa? Ini karena bagi bank adalah tambang keuntungan, ya, ini tambang keuntungan, jangan sampai lepas kalau bisa, ya, dengan iming-iming yang macam-macam itu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita perlu berhati-hati, ya. Kalau leluhur kita dulu, generasi para sesepuh itu, ya, mereka hidup, ya, berusaha dengan qanaah, sederhana, kalau bisa ninggali anak cucu sawah, mungkin bentuk rumah tidak bagus, ya, kendaraan pit hotel leprek-leprek, gitu, ya, atau bahkan ada yang tidak punya tapi ninggali anak cucu itu sawah, kerbau, gitu, ya. Berbeda dengan sekarang, rumahnya bagus, kendaraannya bagus, tapi ketika meninggal jebule, ya, BPKB sertifikat masih di bank semua. Banyak ini terjadi pada generasi yang sekarang. Maka marilah kita sebagai seorang muslim dalam hal tadi tasarruf, muamalah keuangan, berhati-hati, jangan meninggali hutang untuk generasi kita yang akan datang. Semoga ini bermanfaat. Marilah kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.